sahabat Start FM, saatnya kita dengarkan Tokoh Kita. Tokoh Kita dipersembahkan oleh 102.6 A.A. Gym. Popularitas Abdullah Gimnastiar sebagai dai mungkin setara dengan Hamka di era 1970-an atau Kiai Sejuta Umat Zainuddin MZ pada 1980-an. Tapi ia lebih suka disapa A.A. Gym ketimbang Kiai atau Ustadz. A.A. adalah panggilan dalam bahasa Sunda yang berarti kakak. Cara berceramahnya berbeda dari kebanyakan dai. Ia memilih topik ringan, pilihan kata sederhana, dan penyampaian yang lembut. A.A. Gym sendiri kerap tampil bersahaja, merendah, dan menyejukkan. Karena itu, putra pasangan Letkol Pon Haji Engkus Kusworo dan Haja Yeti Rohayati ini disukai kaum tua dan muda. Ketertarikan juga datang dari kalangan non-muslim. Media massa barat seperti kantor berita Reuters dan CNN, majalah Time, dan acara 60 Minutes di stasiun TV NBC menampilkannya karena dinilai menghadirkan nuansa Islam yang sejuk dan damai, berbeda dari pandangan Amerika Serikat tentang Islam selama ini. Dalam dakwahnya, A.A. Gym selalu menekankan pentingnya pembenahan hati atau yang disebutnya metode manajemen kolbu, yaitu upaya mengatur dan memelihara kebeningan hati dengan cara mengenal Allah melalui berzikir. A.A. Gym mengaku sebenarnya ia tidak pernah berniat menjadi kiai, tapi apa yang terjadi pada adik kandungnya telah membuka matanya. Agung Gun Martin yang menderita lumpuh, nyaris tuli, dan bermata juling tidak pernah mengeluh, tekun beribadah dan tetap kuliah. Sikap tulus ikhlas itulah yang menggugah hati A.A. Gym. Ia menyatakan mendiang adiknya itu merupakan guru agama pertamanya. Selanjutnya, A.A. Gym ingin berguru kepada Ajengan Junaidi, ulama sepuh di Garut. Ulama ini melihat bahwa A.A. Gym yang saat itu baru berusia 20 tahun telah dikaruniai tanazzul, yaitu dibuka hatinya untuk mengenal Allah. 3 ulama lain yang ditemui A.A. Gym juga mengungkapkan komentar serupa. Mereka menolak menerima A.A. Gym sebagai santri karena Allah telah menganugerahkan ilmu laduni diberikan kepada hamba yang beriman tanpa proses belajar. Tentang hal ini, A.A. Gym sendiri merasakan keajaiban. Ia dapat berceramah di depan banyak orang tanpa persiapan terlebih dahulu. Padahal isi ceramah itu sama persis dengan kitab tafsir. Karir dakwah A.A. Gym dimulai dengan membangun yayasan pondok pesantren Darut Tauhid, diilhami oleh keberhasilan gerakan Al-Arqam di Malaysia dalam mengembangkan kemandirian ekonomi secara Islami. Berawal pada 1987, A.A. Gym bersama temannya mendirikan Lembaga Keluarga Mahasiswa Islam Wira Swasta atau KWIW. Mereka memproduksi stiker, kaos, dan gantungan kunci berslogan religius. Hasil penjualan digunakan untuk menopang kegiatan pengajian rutin yang digelar di rumah orang tua A.A. Gym. Ketika jamaah terus bertambah, pengajian dipindahkan ke rumah kos di Jalan Geger Kalong Girang 38 Bandung yang terkenal sebagai markas Biang Kerok. Bermula dari menyewa 2 rumah, A.A. Gym lalu menyewa seluruh 20 rumah. Ia akhirnya membeli rumah itu seharga 100 juta rupiah. Di lahan itu kemudian dibangun pesantren modern, masjid seluas 1000 meter bujur sangkar, dan 24 kamar penginapan. Pada 1994, berdiri koperasi pesantren diikuti oleh Taman Pendidikan Al-Quran dan pabrik konveksi. Kiprah wirausaha A.A. Gym terus berkembang di 1999 dengan berdirinya Radio Umat, CV House and Building atau HNB, PT MQS Mutiara Kolbu Salim, PT Tabloid MQ, Asrama Darul Mutmainnah tahun 2000, Radio Bening Hati, dan pembangunan gedung serbaguna.
Pada 1999, aset Darut Tauhid tercatat 6 miliar rupiah dan terus berkembang hingga 8 miliar rupiah pada 2005. Beberapa waktu terakhir, aktivitas A'agim agak jarang didengar publik. Salah satu penyebabnya, ia sibuk lagi memperdalam ilmunya di perguruan tinggi. Terima kasih Anda telah menyimak Tokoh Kita. Nantikan siapa tokoh kita berikutnya hanya di Start 102,6 FM. Dipersembahkan oleh 102.6